Ngaji online Ramadan. Ngaji LDNU online Ramadan. LDNU Ketanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada sahabat-sahabat Ramadan, dakwah Ramadan, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Ketanggungan yang saya hormati. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua tetap diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah yang senantiasa diperintahkan oleh syariat Islam, agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, seperti halnya telah diwajibkan atas kalian, yaitu sebelum kalian telah diberikan kewajiban oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, dengan waktu yang singkat ini, akan sedikit saya jelaskan 3 tingkatan puasa menurut Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya, yaitu ada 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama, i'lam an-nasyama salasu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, as-shaumu al-umum. Yang pertama adalah puasa yang umum, yakni puasa yang hanya menahan lapar, menahan haus dan dahaga, serta menahan syahwatnya dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi puasa-puasa ini sering kita jumpai dalam konteks kehidupan yang nyata adalah puasa yang dikerjakan oleh orang-orang umum secara harfiah atau secara umumnya. Yang kedua yaitu puasa khusus, as-shaumu al-khusus, puasa khusus, yakni adalah puasa di mana orang tersebut menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, dan menahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat. Mata kita tidak digunakan untuk melihat yang maksiat, mulut kita tidak digunakan untuk mencaci maki, tidak digunakan untuk ghibah, namimah dan lain sebagainya. Telinga kita gunakan untuk ibadah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sholawat dan ayat-ayat thayyibah yang lain atau kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Sehingga puasa ini dikatakan puasa khusus, karena puasa ini tidak hanya menahan lapar, menahan haus saja, tapi seluruh panca indera kita dipuasakan agar tidak melaksanakan maksiat atau mengerjakan maksiat yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun puasa yang ketiga, yaitu as-shaumu khususil khusus, yaitu adalah puasa khusus dan lebih khusus, yaitu puasa yang mana bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi seluruh anggota badan kita digunakan untuk ibadah kepada Allah, terutama hati kita
pikiran kita digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, kita termasuk kategori puasa yang mana? Apakah kita termasuk kategori puasa yang umum? Apakah kita termasuk kategori puasa yang khusus? Atau syukur-syukur kita bisa belajar untuk menjadi predikat atau mencapai predikat atau tingkatan puasa khususil khusus. Yang mana puasa khususil khusus ini menurut orang-orang tasawuf, kalau hatinya saja tidak mengingat Allah, maka di situ dikatakan batal. Kalau pikiran saja melenceng atau memikirkan selainnya Allah, maka dikatakan puasanya batal. Ini adalah termasuk puasa-puasa yang dilaksanakan atau diamalkan oleh para aulia, para anbiya, para orang-orang soleh. Para sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak menjumpai bahwasanya kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini banyak kegiatan yang positif, ada juga kegiatan yang negatif. Nah, bagaimana kita itu puasa agar puasanya selalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hendaknya kita belajar. Yang tadinya puasa kita puasa umum, hanya menahan lapar, haus, dahaga, dan menahan syahwat saja di siang hari, kita hendaknya di bulan puasa kali ini lebih naik tingkatan satu kali lagi, yaitu adalah puasa khusus, yang mana bukan hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tapi seluruh anggota badan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesuatu atau pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamin so'imin laisa lahu syam. Banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang dipuasakannya ilal ju' wal atos, kecuali dia hanya mendapatkan lapar, haus, dan dahaga. Maka pada Ramadan kali ini saya dan juga sahabat-sahabat yang lain dalam proses belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena sejatinya puasa menurut Imam Al-Ghazali ada dua kategori. Selain puasa itu adalah puasa individu, yang kedua puasa itu dikhususkan oleh Allah kepada kita, karena puasa itu bisa menjauhkan kita dari segala hal-hal yang dilarang Allah dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada salah itu dari saya, apabila ada kebenaran itu murni hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru hadza qouli wallahu yaqdi bihibatin wafirah lana walahum fi darajatil akhirah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.